Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kita semua, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk sekalian, hari ini kita belajar. Ya, saya juga belajar sebenarnya juga ya, terus belajar. Setiap kali saya presentasi, berarti saya juga belajar, ya, bagaimana saya bisa menjelaskan lebih baik dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang saya juga menambah belajar sebelumnya untuk mana poin-poin yang apa, yang 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 merupakan sangat penting sekali, gitu ya. Jadi seperti itu, eh, seperti Pak Aris tadi sebutkan, katakan bahwa eh, memang kita harus nyoba dulu kalau kalau sebelum kita mau cerita, gitu ya. Nanti kalau kita cerita tapi belum nyoba, nanti dikira bohong, ya. Oke. Tapi iya, seperti itu saya kira. Nah, hari ini tadi sudah apa? Tadi dijelaskan Pak Arief banyak produk ya. Silakan dipilih yang paling sesuai, yang dibutuhkan lah. Hari ini mari kita sama-sama belajar tentang mendalami eh, eh, hemohim dari segi biodata, dari segi penelitian. Ya, memang hemohim itu bisa Bapak Ibu lihat atau pelajari. Ada yang dari testimoni, artinya eh, pengakuan seseorang setelah memakai dia cerita. Setelah itu ya bagus, bagus sekali. Terus yang kedua adalah dari hasil penelitian, karena penelitian itu dia ada metode. Suatu penelitian itu sampai ke hasil itu nggak nggak sembarangan, harus dilewati tahap-tahap sehingga simpulannya nanti itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu kelebihannya penelitian, ya. Memang biasanya kalau pada orang-orang apa di dunia pendidikan, kalau intelektual, kalau kita bicara mesti dia minta mana datanya, mana hasil penelitiannya, kayak gitu. Kalau testimoni kan, oh bisa aja itu yang berhasil cerita, yang nggak berhasil nggak cerita. Nah, ada lemahnya seperti itu. Nah, kalau penelitian itu katakanlah obat A berkhasiat X sesuatu gitu ya, itu dalam penelitiannya ada pembandingnya. Dibandingkan dengan pembanding dengan placebo, ini terbukti meningkat. Nah, itu metode sehingga kebenarannya itu ya artinya itu eh, pasti ya, pasti ya, ada kepastiannya. Seperti itu kelebihannya. Oke. Nah, hari ini walaupun saya tidak mengurangi eh, apa eh, nilai testimoni di Atomi ya, memang Atomi produknya bagus sekali. Terus terang saya sudah merasakan bagus sekali. Banyak selain hemohim saya rasakan seperti Finsim, vitamin C dan lain sebagainya, luar biasa. Oke, kita kembali ke hemohim lagi ya. Nah, hemohim ini obat tradisional. Jadi dia jenisnya, kalau hemohim itu apa? Kalau dibilang obat, ini obat tradisional, tetapi obat tradisional yang fungsional. Jadi obat tradisional yang fungsional. Dan hemohim ini obat tradisional berbeda dengan obat tradisional lainnya karena dia sudah melalui riset. Bisa katakan obat tradisional terstandar, ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi bedanya itu dengan obat tradisional yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dan hemohim mengklaim membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini terlalu plain klaimnya kalau saya ya, terlalu humble ya. Ya. Padahal khasiatnya luar biasa, ya. Itu. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan moto Atomi, melayani dengan kerendahan hati, ya. Eh, kita disclaimer dulu bahwa hemohim karena dia ada obat tradisional, maka posisinya dia bukan untuk menyembuhkan segala penyakit, ya. Tapi kenyataannya memang bisa membantu menyembuhkan. eh, dari testimoni ya, dari dari penelitian juga. Kalau segala penyakit memang terlalu khawatir overclaim ya. Tapi kalau saya katakan
alasan ilmiahnya gimana kok bisa segala penyakit bisa sembuh dengan hemohim? Itu karena hemohim bekerja pada memperbaiki memperbaiki organ. Dengan efek imunomodulatornya dari hasil penelitian itu ternyata dia adalah imunomodulator. Dan imunomodulator itu adalah suatu aktivitas yang bisa memicu regenerasi sel. Artinya apa? Regenerasi sel itu sangat bergantung dengan suatu aktivitas imunomodulasi. Nah, atau zat yang bersifat imunomodulasi. Nah, hemohim ini adalah imunomodulator. Sudah terbukti di penelitian, banyak penelitian. Sehingga segala penyakit degeneratif itu penyakit yang membahayakan. Penyakit yang mengancam nyawa, penyakit yang sakitnya biasanya lama, kronis. Nah, itu penyakit degeneratif. Beda dengan penyakit flu atau penyakit ya diare kan cuma sebentar aja. Dan degeneratif itu biasanya penyakit yang lama menghabiskan duit banyak dan menyiksa, mengurangi produktivitas. Nah itu ya. Oke. Kemudian kita juga disclaimer bahwa hemohim bukan untuk menganalisa atau mendiagnosa suatu penyakit. Jadi bukan terpakai tak pakai hemohim. Kalau dia sembuh berarti penyakitnya ini. Kalau enggak berarti nggak bisa seperti itu ya. Terus bukan pengganti terapi yang sedang Anda jalani. Nah, jadi hemohim ini misalnya Bapak Ibu sekalian dapat saudara atau teman yang sakit diabetes, misalnya, udah hentikannya obat dokter, pakai hemohim aja. Nah, itu kurang bijak, ya, itu kurang bijak. Karena sesuai dengan posisinya, hemohim adalah dia itu kerjanya memang dari hasil penelitian nanti akan saya jelaskan, itu dia memperbaiki sumber pokok penyebab diabetes, yaitu kerusakan sel beta. Ya, tetapi eh, kalau dibantu dengan obat medis, dia di awal-awal sakitnya akan cepat bagus, cepat sembuh. Karena apa? Ada sinerginya memang, ada sinerginya. Ya, ada sinerginya. Obat medis akan cepat membantu masukkan gula ke dalam sel, hemohim memperbaiki pabrik insulinnya, yang merupakan suatu hormon untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ya. Terus, jadi hemohim ini bukan pengganti obat, tapi malah pendamping. Nah, lebih cocok itu pendamping obat. Ya. Jadikan hemohim sebagai pendamping. Kalau Bapak Ibu sekalian memposisikan sebagai pendamping, itu akan mudah diterima, baik di kalangan medis maupun non medis. Ya. Soalnya saya pernah melakukan penelitian juga, ya, suatu obat herbal untuk penderita HIV/AIDS. Ya, kalau kita langsung menggunakan herbal tersebut untuk mengobati AIDS, nah itu kalau kita ajukan ke komisi etik ditolak. Kalau kita pakai sebagai pendamping atau apa artinya itu ajuvan pendamping obat terapi yang konvensional itu didapatkan diizinkan. Nah, akhirnya saya mendapatkan izin itu dan memang saya buktikan bahwa obat-obat yang seperti kayak herbal itu dia bisa membantu mempercepat penyembuhan jika dibantu dengan obat konvensional, ya seperti itu. Jadi hemohim juga demikian posisinya. Jadi dia merupakan pendamping obat konvensional jika di awal di bersamaan akan jadi sinergis. Kemudian eh, jika eh, tetaplah berkontrol ke dokter ya sebagai profesional medis sebagai evaluatornya ya sejauh mana gitu ya. Nah, nanti kita ketahui obat itu memang dia efektif di satu titik tapi dia mudah menimbulkan side effect efek samping ya. Tapi kalau hemohim itu eh, karena sifatnya adalah imunomodulator maka dia aman dan terbukti hemohim itu tidak toksik berdasarkan hasil penelitian. Oke. Bahkan kalau saya sudah ketemu orang yang minum hemohim bertahun-tahun juga tambah sehat. Nanti mulai efek samping, tambah sehat orangnya. Nah, seperti itu. Saya ketemu langsung orangnya ya. Seperti itu. Di ODS kemarin. Nah, ini jadi betul Pak Arief, kalau kita datang ODS itu selalu dapat yang baru. Ya, seperti itu. Ah, ini secara hemohim dulu. Jadi hemohim itu ah, hadir ada sekarang kita nikmati itu bukan karena atomi,
Tapi justru ternyata Atomi ada karena hemohim. Itu sejarahnya begitu, historinya begitu. Jadi Master Pak Han Gil ini, beliau ini adalah founder dan CEO-nya Atomi ya. Beliau dulu itu eh, sakit parah, masuk sakit degeneratif, sakit diabetes dan ada diabetes juga. Terus yang parah lagi menderita sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu adalah kan apa pengerasan hati yang akan cenderung nanti akan sebelum menjadi kanker hati. Itu sirosis hepatis ya. Di dunia medis memang belum ada obat yang khusus untuk sirosis hepatis. Biasanya hanya terapi suportif. Nah, maksud Pak Haim ini di dikenalkan hemohim ini oleh guru matematikanya dia. Guru matematika maksud Pak Han Hill ini ternyata dia bekerja di KRI, di perusahaan yang Korean Atomic Research Institute, dan penemu hemohim ini. Dan beliau mencoba dan akhirnya sembuh. Nah, kalau itu kemudian beliau gimana kalau saya pasarkan? Nah, boleh ya, seperti itu akhirnya dipasarkan, tapi dengan artinya itu pasarkan beliau yang masarkan gitu ya. Nah, karena memang di KRI ini memang mereka bukan pemasar, mereka adalah peneliti di bidang atom, periset, mereka bukan marketing ya. Nah, seperti itu. Dengan asumsi bahwa kalau ada marketing yang bagus, maka manfaat hemohim yang bagus tadi itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dulu tuh hemohim itu bukan untuk dijual bebas, tapi di, diciptakan untuk mengobati para peneliti KRI, para dokter, profesor, dan periset yang lainnya di KRI karena banyak jatuh sakit, kena radiasi atomik. Nah, ada yang kena kanker dan sebagainya. Nah, pemerintah Korea Selatan membuat riset untuk menemukan obat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itulah ceritanya. Di awal, kemudian, nah ini adalah KRI. KRI itu apa? KRI ini adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi Badan Energi dan Riset Atom Nuklir ya di Korea. Di samping itu menghasilkan energi nuklir, tapi juga untuk riset juga. Riset segala hal di situ ya. Nah, dan ini adalah lembaga milik pemerintah Korea Selatan. Ya. Nah, KRI inilah menciptakan Hemohim. Ya. Jadi Hemohim lahir dari suatu lembaga yang sangat keren ya. Lembaga riset atomik ya. Tidak mudah ini ya dan sangat-sangat canggih ya. Jadi bukan dari obat rasional biasa, dari ibu jamu gendong, bukan itu ya. Jauh, bukan kelasnya jamu gendong. Ini adalah dari riset ya. Dari riset, bukan dari apa kebiasaan rasional. Nah, hemohim itu juga mendapatkan hak paten. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hak paten dikeluarkan dari lembaga pemberi paten ya kepada hemohim ya. Tidak sembarangan kita itu bisa mendapatkan paten ya. Hanya yang betul-betul nyata berkualitas dan yang dapat paten ya. Hemohim dipatenkan di Korea, di Korea, di Eropa ya, Jerman, Inggris, Italia, Prancis, di Jepang dan di Amerika. Nah, artinya ini kalau disandingkan dengan jamu gendong ya beda lah kelasnya ya, sangat jauh berbeda gitu ya. Di Korea dia dipatenkan sebagai herbal yang untuk memperbaiki sistem imun, meningkatkan hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah, dan komposisi herbal sebagai protektor. Kalau dari komposisi herbalnya itu yang ada 3 komponen itu juga dipatenkan, ya, baik karena dari riset, ya. Kemudian juga hepatoprotektor dan proses pembuatannya. Nah, proses pembuatannya juga dipatenkan. Perlu saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, herbal, tidak semua herbal itu baik. Ada semua orang, oh semua herbal itu baik.
ternyata tidak, ya. Ada herbal yang bersifat toksik atau racun, ya. Nah, atau jika herbal itu katakan herbalnya sama, kemudian cara membuatannya sama, ekstraksinya sama, maksudnya nggak sama, hasilnya juga nggak sama. Nah, jadi tergantung metode pembuatannya. Nah, eh, hemohim ini metode pembuatannya dipatenkan, ya, sehingga dia tidak berzat racun. Itu yang dipatenkan. Kemudian nih peningkat ini paten nomor sekian itu peningkatan hematopoiesis dan ekstrak herbal anti radiasi, dan dia anti radiasi, dipatenkan sebagai herbal anti radiasi, ya. Jadi cocok bagi orang-orang yang pekerja yang kena radiasi seperti laboran yang ada di kamar ronsen dan sebagainya, itu sangat butuh namanya. Kemudian hematopoiesis ini paten nomor sekian ini hematopoiesis penggunaan kembali sistem imun. Jadi dia menguatkan sistem imun. Itu hasil patennya. Tentunya ini berdasarkan riset, ya. Berdasarkan riset. Si pemberi paten akan menanyakan mana risetnya dan sebagainya, ya. Nah, ternyata itu sebagai penguatan imun dan dia makanan kesehatan untuk anti radiasi lagi, ya. Terus ini anti kanker. Nah, paten 005063884 itu hemohim dipatenkan sebagai anti kanker. Ya tentunya nggak asal-asal klaim, ya. Kalau kadang-kadang kalau iklan kan asal ngeklaim saja. Ini nih kalau hak paten nggak asal ngeklaim, ada buktinya mana? Dibuktikan dulu by riset dengan penelitian. Seperti itu, ya. Dan akhirnya kalau terbukti ya dikasih paten, ya. Kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, ini terbukti hemohim sebagai anti kanker, ya. Meningkatkan sistem imun, peningkatan hematopoiesis, dan komposisi herbal juga antioksidan dia. Antioksidan dan proses pembuatannya juga dipatenkan, ya. Antioksidan itu apa? Anti radikal bebas, ya. Nah, di Eropa patennya sekian, itu adalah komposisi herbalnya dipatenkan, yaitu Angelica gigas, Clinidium officinale, dan Paeonia japonica, ya. Jadi kombinasi ini dipatenkan di Eropa, ya. Kemudian ini komposisi di Jepang, komposisi galenikal ini yang memiliki anti kanker. Jadi hemohim di Jepang dipatenkan sebagai anti kanker, ya. Jadi kalau ada saudara, teman dan sebagainya yang menderita kanker, kita boleh menyarankan dasarnya apa, Pak? Nah, ini dia ada patennya, ya. Sudah dipatenkan anti kanker di Jepang, ya. Jadi bukan klaim atau bukan sponsor iklan aja, bukan klaim sepihak, tapi sudah dibutuhkan sebagai lembaga sertifikasinya, ya, paten, terbukti bahwa memang di Jepang, ya, terbukti bahwa hemohim anti kanker, ya. Terus meningkatkan imun, meningkatkan hematopoiesis, ya, menekan kerusakan oksidatif pada tubuh ya. Jadi dia antioksidan. Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita jadi menua dan sakit itu karena setiap hari kita itu terjadi reaksi oksidasi, ya. Kita makan biasa saja itu terjadi oksidasi. Apalagi kita makan yang berbahaya, yang oksidan sekali, ya, maka akan menjadi rusak sel tubuh kita dan cepat menua atau mungkin cepat jadi sakit kronik seperti itu, ya, atau kronik yang penyakit degeneratif, ya. Kemudian di Amerika dipatenkan sebagai herbal untuk meningkatkan aktivitas anti kanker, ya, anti kanker, ya, ada anti kanker, respon imun dan hematopoiesis dari tubuh, dan melindungi tubuh dari kerusakan stres oksidatif, dan metode persiapannya, metode pembuatannya pun juga dipatenkan di Amerika. Jadi ini herbal nggak main-main, Bapak sekalian. Artinya sudah bukan kecap nomor 1, bukan, ya, tapi ada ininya, ada buktinya. Ya ini aja, tunjukkan aja ini. Kalau mereka ragu, mungkin potret aja, screenshot, tunjukkan ke mereka. Saya kira itu supaya nggak berdebat, ya, seperti itu.
saya nggak berdebat karena itu sudah ada aturannya ya. Nah, sekarang ini hemohim itu dikembangkan, diproduksi oleh Colmar B&H. Ya, Colmar B&H itu adalah eh, gabungan antara Colmar dan Kyrie. Ya, Kyrie. Jadi Colmar itu perusahaan raksasa di bidang kosmetik. Jadi kosmetik yang mahal-mahal itu yang di Amerika, di Eropa itu yang harganya puluhan juta itu yang bersih Colmar. Silakan nanti browsing. Ya. Nah, Colmar dengan Kyrie akhirnya bergabung dan apa, membuat hemohim. Dan Atomi itu artinya gini, ini untuk Atomi, maksudnya itu mereka membuat ini untuk Atomi. Jadi beda kalau apa istilahnya ya, orang saya bukan Maklun ya, tapi Maklon. ini ya bukan Maklun. Mereka memang mendirikan ini untuk Atomi, bergabung untuk Atomi ya. Jadi merupakan mitra utamanya itu Atomi ya, seperti itu. Terus lolos evaluasi individual walaupun dari apa ya, ini bawahnya kayak BPOM ya, atau ya FDA-nya Amerika ya, dan sekarang dijual secara komersial oleh Atom. Nah, itulah hemohim kita sekarang ya. Nah, hemohim itu sebenarnya penamaannya itu berdasarkan atas kualitasnya. Hemo artinya hemoglobin. Nah, ini hematopoiesis ya. Jadi hemoglobin itu adalah zat merah darah yang fungsinya sangat vital sekali. Kita mengangkut oksigen dari tubuh, dari paru ke sel, dan sebaliknya CO2. Kalau hemoglobin kita turun, kita akan jadi sesak atau orangnya jadi anemis ya, atau anemia. Nah, jika apabila sekali menemukan saudara, teman dan sebagainya yang mengalami itu, hemohim bisa jadikan solusi ya. Hanya hematopoiesis atau hematopoiesis adalah proses pembuatan sel darah, seluruh sel darah, baik itu darah merah atau darah putih ya. Terus hemohim ternyata dia itu imun sistem, meningkatkan atau menormalkan sistem imun ya. Sistem imun itu tidak terdiri dari sel saja, tapi ada sel dan sitokin dan kemokin ya. Zat-zat kombinasinya itu ya. Dan modulasi artinya memodulasi sistem imun ya. Modulasi artinya menormalkan. Kalau dia rendah dinaikkan, kalau dia berlebihan maka dia akan dinormalkan, diturunkan. Itu imunomodulasi. Biasanya zat seperti ini dia bisa membunuh bakteri, virus dan sebagainya, tapi dia juga punya sifat antiinflamasi. Itu biasanya imunomodulasi. Ya, oke. Untuk yang awam, apa sih kekebalan tubuh itu? Kekebalan tubuh adalah suatu sistem ya, sistem yang terdiri dari banyak sel dan organ yang bekerja sama, yang mana dia akan membuat tubuh kita lebih tahan terhadap atau kalau ada invasi dari luar, baik virus, bakteri maupun jamur maupun patogen yang lainnya, ataupun sel-sel tubuh kita yang mengalami penyimpangan, misalnya kanker, itu sel imun ini akan mendetek dan berusaha untuk mengeradikasi ya. Semakin bagus sistem imun kita, maka semakin protektif terhadap hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini masalahnya sistem imun itu juga bisa mengalami penyakit atau kelainan ya, atau tidak normalan ya. Jika reaksinya berlebihan ya, maka akan timbul reaksi autoimun ya. uh, nggak ringan, misalnya kalau autoimun terjadi pada sendi ya jadi rematik ya, kalau pada jantung ya jadi gagal jantung ya, kalau pada ginjal ya jadi gagal ginjal, atau akut kidney injury atau chronic injury dan sebagainya. Pada kulit jadi dermatitis ya, pada saluran nafas bisa asma. Itu adalah satu reaksi imun yang berlebihan ya, gitu. Nah, obat tradisional dapat membantu sistem imun. Nah, maksudnya hemohim ini bisa, karena sifatnya imunomodulator, dia bisa membantu mengatasi infeksi dengan cara meningkatkan sistem imun, tetapi juga bisa menormalkan sistem imun yang berlebihan. Nah, itu karena imunomodulatornya ya. Ah, penyebab
gangguan sistem imun itu apa? Macam-macam ya. Bisa karena makanan, bisa karena polusi udara, lingkungan, dan bisa karena stres ya. Kalau kita stres juga sistem imun kita turun, akhirnya daya tahan tubuh kita jadi turun ya. Seperti itu. Alkohol itu adalah oksidan ya. Jadi pakai rokok juga oksidan, radikal bebas. Ini akan menurunkan sistem imun kita ya. Terus, oke, seperti itu. Sistem imun seperti yang saya jelaskan itu ya, satu komponen atau sistem yang bisa bekerja untuk membuat tubuh kita lebih protektif terhadap sel dari luar, sel pathogen luar maupun dari dalam tubuh kita. Oke, ini, hemohim, gimana kerja hemohim? Hemohim bekerjanya itu adalah meningkatkan ini, terbukti dari penelitian peningkatan NK sel. NK sel itu salah satu sel imun ya, namanya natural killer cell ya, yang dimana dia kerjanya langsung kontak dengan virus, bakteri dan sebagainya, dia langsung membunuh efeknya ya, jadi toksik ya. Jika seorang kalau kita cuma NK selnya bagus, maka kita lebih protektif ya. Kalau kurang, maka kita mudah sakit, rentan ya. Nah, hemohim terbukti by riset itu meningkatkan NK sel ya. Terus ini meningkatkan produksi sitokin. Sitokin itu apa sih? Nah, mungkin kalau orang awam apa itu sitokin ya? Sitokin tetangga saya itu mungkin ya. Pak sitokin. Ya orang Jawa yang banyak namakin ya. Nah, sitokin adalah suatu protein dalam sistem imun ya yang bersifat mengkoordinasikan kerja sistem imun ya. Kalau sitokinnya bagus, produksinya, jumlahnya, maka koordinasinya bagus, sistem imun akan kerja efektif. Nah, seperti itulah ya gampangnya. Sitokin macamnya banyak banyak sekali sitokin macamnya ya. Nanti ada kuliah tersendiri kalau mau bahas sitokin itu ya, seperti ya. Tapi kerjanya seperti itu. Kemudian meningkatkan imunitas. Secara keseluruhan terbukti hemohim itu meningkatkan sistem imun kita ya. Terus ini imunosit, ini penelitiannya, vitalitas imunosit ini pada penderita kanker di rumah sakit kanker di Korea, di Daejeon ya saya lihat ya. Itu mereka yang menderita kanker kalau diberikan hemohim itu ternyata sel-sel imunnya lebih tinggi. Padahal biasanya orang-orang menderita kanker sistem sel-sel imunnya, sel darah putihnya turun, ngedrop ya. Nah, tapi pada orang yang dikasih ini by riset ternyata dia normal ya, mendekati normal. Ya, jadi normal. Jadi mempertahankan nilai normalnya. Nah, itulah terbukti by riset ya. Jadi saya contoh by riset ya. Nah, ini kalau yang belum tahu segini. Nah, satu kotak ini isinya 6. Dari ini ada 10 kotak, jadi isinya 60 saset. Nah, kalau kalau saya mau cerita unik, saya pernah gini beli patungan, nggak apa-apa ya, berdua, bertiga, nah, dengan dengan member, nggak apa-apa. Oh, ini rasakan rasanya gimana sih? Nggak apa-apa gitu. Kalau diecer juga apa-apa kalau mau ngecer ya. Nah, biasanya nanti kalau ngecer nanti apa? Begitu balik duitnya belikan lagi. Nanti menit poinnya banyak nanti gitu itu. Dan orang kalau minum hemohim, pengalaman saya itu badannya akan segar. Dan itu ada risetnya. Bahwa hemohim meningkatkan endurance seseorang. Jadi tenaganya akan lebih kuat ya dari tikus yang dikasih pelatihan fisik berat, kemudian diberi hemohim yang tidak dikasih hemohim, ternyata yang dikasih hemohim lebih kuat ya, lebih kuat. Itu hasil penelitian, ada risetnya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian minum hemohim, kok aku lebih seger ya? Ya jelas silakan, sudah ada risetnya kan gitu ya. Sudah ada risetnya gitu. Kalau Bapak testimoni silakan, itu pengalaman saya begitu. Iya, betul. Tapi berarti terbukti antara testimoni dan riset sinkron. Nah, seperti itu ya. Nah, hemohim telah ada uji lab, terus dikembangkan ya. 8 tahun hemohim dikembangkan ya. Dan uji di hewan coba dan di manusia. Ya, sudah di manusia ya. Coba banyak, ada yang hewan coba untuk diabetes, hewan coba untuk penyakit kanker, itu diujikan. Jadi ada sel kanker yang dibuat ya untuk percobaan, dan sel itu sel kanker, dia nggak pernah mati sel dia. Nah, dikasih hemohim ternyata sel itu bisa
tereradikasi, ya. Itu di in vitro, ya. Nah, in vivo pada manusia, uji klinisnya in vivo pada binatang coba. In vivo pada manusia itu di rumah sakit kanker di Korea, mereka yang berbagai macam sakit penyakit kanker dengan dikasih hemohimia ternyata sistem imunnya terjaga, ya. Kanker itu obatnya ya kalau sistem imunnya baik ya dia akan tereradikasi, ya. Dibantu dengan ada penelitian obat anti kanker ditambahkan dengan hemohim, ternyata mereka yang mendapatkan obat anti kanker dan hemohim itu kankernya lebih cepat sembuh dan efek samping daripada kemoterapi kanker tadi itu diminimalisir dibandingkan dengan kelompok yang hanya dikasih obat anti kanker saja. Nah, itu hasil riset, ya. Terus hemohim sudah dapatkan tadi, ya, dapatkan. Terus hemohim juga penelitian hemohim ini banyak dipublikasikan di jurnal medis, bisa dilihat di PubMed, bisa lihat di Google Scholar paling gampang, ya. Google Scholar ketik hemohim, nanti Bapak sekalian akan bisa menemukan di situ berbagai macam penelitian, hasil riset, hasil penelitian dipublikasikan di situ, ya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris bisa diterjemahkan bahasa Indonesianya. Seperti itu boleh lah, ya, seperti itu. Yang baca abstraknya aja, kalau baca abstraknya aja. Kalau malas baca semuanya, ya, seperti itu. Dan ini 8 tahun penelitiannya habis duit banyak, ya. Artinya nggak main-main, ini serius penelitiannya dan fokus, ya, kita menemukan seperti ini. Nah, ini dari 400 penderita, 4.000 penderita, ya, 1.000 orang kena penyakit kanker, leukemia, utum dan sebagainya dicobakan di sini. Jadi ini sudah diteliti ke sekian banyak orang, ya, di pasien di penelitian klinis. Tidak sedikit segini Bapak sekalian ini. Ini banyak ini, ya. Jadi artinya ya ini penelitian serius dan banyak yang membaik, ya, termasuk tadi sistemnya meningkat, ya, sebagainya. Dan penelitian Korea mengeluarkan sekian, ya. Nah, dan ini adalah Angelika gigas, Chlamydium officinalis, Pyonia japonicum atau japonica boleh itu. Itu sebenarnya kalau dicampur langsung dia beracun. Tetapi sekali lagi yang dipatenkan oleh KRI tadi, yang ini, itu metode dia bisa menghilangkan racun, ya, jadi nggak toksik, ya, jadi nggak toksik, ya. Jadi tidak semua herbal aman, Bapak sekalian. Nah, herbal yang ada di hemohim ini karena metode ekstraksinya yang baik, ya, yang sangat canggih sehingga bisa meninggalkan racunnya, ya, seperti itu. Dan itu sudah dipatenkan. Jadi kita aman, ya. Ini pada hewan coba, ya, banyak dan pada orang, pada manusia juga ternyata LK selnya naik dan sistem sel darah putihnya tetap normal pada orang eh, yang kanker tapi dikasih hemoglobin, ya, singkatnya begitulah. Ini dia, ya, gambarnya yang tadi itu herbal itu, ya. Dan ingat juga ekstraknya sudah dipatenkan cara ekstraknya, ya, dan aman. Nah, ini adalah dari US Food and Drug Administration, FDA, ya, Badan POM Amerika yang mengawasi obat dan makanan. Apakah obat itu berbahaya atau tidak? Nah, lembaga ini yang sangat kredibel, ya, menentukan, ya, dan hemohim lolos dari FDA dan dinyatakan aman, ya. Jadi kalau kita ragu, ya, sebenarnya salah juga, ya, karena FDA sudah menyatakan aman, ya. Nah, mereka punya alat yang canggih dan sistem yang bagus dan tenaga yang, ya, profesional, ya, di situ, ya. Jadi kalau Januari 24 hemohim lolos dari Food and Drug Administration, ya, aman, gitu, ya. Di BPOM juga ini suatu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, hemohim ini, ya, itu dinyatakan aman,
ya. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau kita bicara testimoni, saya kemarin ketemu orang yang sudah lama minum hemohim bertahun-tahun juga tambah sehat orangnya. Oh, berarti ya. Jadi karena kemarin saya ketemu kemarin itu saya ketemu dengan Mbak Limex. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh, orang yang nggak sengaja ketemu hemohim itu, ketemu atomi, berarti ditakdirkan panjang umur ya. Ditakdirkan hidup sehat, awet sehat, dan insya Allah panjang umur. Nah, itu saya berpikir seperti itu. Saya berkesimpulan seperti itu ya. Karena saya juga merasakan dan juga melihat dari risetnya, kok bagus sekali ya. Gitu. Makanya saya bisa berpikir, oh, orang yang bersyukur orang yang ketemu atomi ini, ketemu hemohim, berarti dia ditakdirkan jadi sehat, panjang umur dan awet sehat ya. Sama gitu. Nah, ini adalah penelitian ya, ya dari PubMed ya. Ini artinya PubMed ini adalah apa ya, semacam kok kayak perpustakaan ya, yang melaporkan hasil penelitian ya. Ini cedera hati terkait dengan penggunaan sorban hemohim. Jadi hemohim itu bisa mengobati orang yang gangguan hati, hepatitis atau karena virus, hepatitis karena obat, hepatitis karena yang lainnya, ya, hemohim bisa memperbaikinya. Ini penelitian loh ya, penelitian ya di Hong Kong ini penelitiannya, gitu ya. Terus ini hemohim untuk amnesia, ya. Jadi ada binatang model coba yang diinduksi dengan skopolamin sehingga amnesia, dan hemohim ternyata bisa mencegah amnesia. Nah, bagi mereka kita yang sudah senior ya, yang biasanya suka pikun, hemohim berarti bisa mencegah pikun, ya, seperti itu ya. Hasil riset loh ya, bukan kata saya. Nih untuk obesitas juga ternyata ya. Jadi kegemukan itu berbahaya juga, kan juga supaya nggak cantik, nggak estetik ya, tapi juga berbahaya ya. Terus anti kanker. Nah ini hemohim terbukti anti kanker. Ini artikel, mohon maaf saya bisa berlama-lama di sini ya. Soalnya saya ingin tunjukkan ini hasil riset ya. Jadi bukan sekedar testimoni ya. MH30 ini adalah suatu sel ya, sel model kanker ya. Jadi kalau kita mau nyoba apakah obat ini anti kanker, kita menggunakan sel ini, sel MH30 ini ya. Nah, kita lihat efek daripada obat yang kita gunakan itu. Nah, terbukti di sini bahwa hemohim ya, terus kemudian dikasih cisplatin itu obat anti kanker ya, dan dikasih dengan hemohim, ternyata toksisitas daripada cisplatin itu atau kemo ini, bahan kemo ini bisa anu menurun dan bahkan efek terapinya lebih baik gitu ya. Ini ya anti kanker lagi ya, anti kanker lagi. Nah, ini saya coba ini mengetik hemohim and diabetes pada Google Cendekia atau Google Scholar ya. Ternyata hemohim ini punya efek anti diabetes dan imunomodulatori ya, imunomodulatori ya. Artinya apa? Ini pada bentang coba Bapak Ibu sekalian ya. Streptotosin ini adalah suatu bahan yang kalau disuntikkan kepada tikus, itu percobaan ya, tikus putih itu ya, maka tikusnya jadi diabetes. Seperti orang yang menderita diabetes. Nah, setelah dikasih hemohim, ternyata dia membaik ya diabetesnya. Dan juga imunomodulator, artinya di anti radangnya terjadi anti radang, dan imunomodulasi itu di penelitian lain saya temukan bahwa regenerasi sel itu melibatkan imunomodulasi ya, sangat melibatkan zat-zat yang bersifat imunomodulator ya. Ini terus ya jadi kalau Bapak sekalian menemukan saudara, teman, atau tetangga yang sakit diabetes, jangan ragu-ragu untuk memberikan saran mencoba hemohim ini. Kalau nggak percaya ya, kalau masih ragu tunjukkan ini ya, ini bisa
klik PDF-nya nanti print ya, nanti tunjukkan, atau di HP juga bisa sekarang, di save di HP juga bisa. Atau Bapak sekalian ketemu tenaga medis, ketemu dokter, perawat, bidan, atau mungkin yang lainnya, tunjukkan ini ya, karena ini adalah hasil riset ya, bukan testimoni ya. Biasanya para dokter itu kalau dikasih testimoni kurang yakin ya, skeptis mereka. Oh iya, itu yang kamu katakan kan yang sembuh, yang nggak sembuh kamu nggak laporkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau ini dengan riset, di riset itu biasanya ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol. Nah, membandingkan antara perlakuan, artinya kelompok yang diberi hemohim dan tidak, dibandingkan, diukur dengan teliti, dan diuji dengan statistik. Nah, itu kita nggak bisa ngelak lagi. Kalau nggak bermakna ya nggak bermakna. Kalau bermakna ya bermakna. Nah, seperti itu. Ya, kita nggak bisa ngelak lagi. Oh iya, ada hasilnya. Apa? Ternyata hemohim meningkatkan kadar insulin setelah dites secara statistik. Ya, itu udah nggak bisa ngelak lagi. Mau membantah ya gimana lagi, hasil sudah seperti itu. Ya, artinya sudah nggak usah didebatkan lagi ya. Berarti hemohim itu untuk diabetes sudah nggak usah didebatkan lagi. Sudah di set. Ya, seperti itu. Kalau mau ngaya lagi ya suruh baca sendiri. Seperti itu aja ya, seperti itu ya. Biar kita nggak banyak energi habis di situ ya. Monggo Pak dibaca sendiri. Nah, seperti itu. Kalau dia butuh ya mesti Pak gitu ya. Oke, ini ya ada diabetes ya. Terus, nah ini saya ingin mengupas ini tentang jurnal tadi itu. Kalau kita buka ya, ternyata ini salah satu. Ini banyak ya. Ini salah satunya oleh Jong Kim et al. Ini ya. Dia dari Korea memang. Depan biologi uh, Samsung National University dari Korea ya. Eh, di gambar ini adalah grafik ya dari binatang coba model diabetes ya. Yang ini non diabetes, yang kotak itu non diabetes atau yang sehat ya, kotak ini ya, yang ini segi ini. Terus ini diabetes plus hemohim, itu kadar gula darahnya itu normal antara 100 sampai 150 ya sini. Selama 4 minggu dia normal. Pada yang ini adalah yang diabetes. Terus diabetes dia tinggi 250-an. Pada tikus model diabetes yang diberi hemohim ternyata dia turun mendekati normal. Ini 4 minggu ya. Dan di data lain hemohim ternyata imunomodulator. Nah, kalau imunomodulator berarti dia kalau diminum lama dia akan punya efek regenerasi sel ya, termasuk sel penghasil insulin. Ini adalah tes beban glukosa ya, diberi glukosa ya, orang diabetes diberi glukosa, kemudian dua jam dites, ternyata ini tinggi sekali ya, pada yang normal, harga normal, yang dikasih hemohim dia turun mendekati normal. Nah, ini by riset, ngetesnya pakai statistik, nggak asal suka-suka si peneliti ya, seperti itu. Nah, jadi ini bukti kuatnya ya. Ini adalah sistem imun ya. Ini aja yang mudah difahami. Ini adalah CD4 dan CD8 ya. CD4 itu adalah suatu limfosit yang sifatnya helper, membantu limfosit 8, CD8 untuk membunuh suatu virus atau patogen yang lainnya. Terbukti yang hitam ini adalah yang diabetes plus hemohim. Jadi orang diabetes dikasih hemohim, itu sistem imunnya naik. Nah, Bapak Ibu sekalian, penderita diabetes itu mudah sakit, mudah kena infeksi, kena lukanya mudah jadi borok. Ya, kalau orang diabetes kena TB, TBC, wah itu susah sembuhnya Bapak Ibu sekalian. Kasihan. Biasanya parah orangnya. Nah, itu karena ini CD4-nya sedang turun, ya. Nah, kalau seorang diabetes, berarti ini ya berita baik. Seorang diabetes kemudian dikasih hemohim, wah dia cenderung nanti sistem imunnya kuat dan tidak mudah timbul kayak TB. Di Indonesia kasus TB tinggi sekali. Kalau orang menderita diabetes itu sistem imunnya turun kan. Nah, kalau dia kena TB, artinya dia rentan tertular TB, TBC maksudnya ya, mudah tertular karena sistemnya turun.
Kalau kita sistemnya baik, kita nggak mudah tertular. Walaupun kena kuman TBC masuk tubuh kita, kalau sistem tubuh kita baik, ya dia akan segera dieradikasi. Nah, pada orang diabetes karena turun itu. Jadi sering tambah memperparah, ya seperti itu. Nah, di sini ini bahwa ini interferon gamma itu adalah suatu ini imunomodulator ya, terbukti dia diabetes dan hemoglobin itu naik dibanding yang diabetes saja. Ya, oke. Nah, ini by riset, dasar riset ya. Jadi kalau Bapak sekalian menemukan saudara yang teman atau kolega yang lain atau tetangga ya, hemohim adalah ceritakan ke mereka, hemohim itu ya untuk kebaikan mereka, bukan bisa saya dapat poin, enggak ya. Ceritakan saja ya. Ini kabar baik ya. Apalagi mereka yang masih usia produktif kan kasihan ya. Ya. Orang yang diabetes biasanya kalau apalagi laki-laki ya itu akan sangat melemahkan tenaganya dan sistem imunnya sehingga kurang produktif ya. Gitu ya. Nah, dengan hemohim ini ya tetap berobat medis ya, tambahkan hemohim. Nanti kalau sudah bagus lepas obat medis lanjutkan hemohim. Seperti itu. Nah, ini penelitian ini di bidang saya ini. Ini keahlian saya. Kan saya histologi ya. Ternyata di penelitian ini sorry, mohon maaf. Oh, ini ya. Spesial. Di sini ini adalah konsentrasi insulin ya. Pada orang yang pada tikus yang diabetes jatuh turun ya, pada diabetes yang dikasih muhim dia naik ya, naik dan bermakna naiknya ini tanda bermakna dan mendekati normal. Nah, gambar ini gambar di pankreas. Ini sel beta pankreas. Ini Pulau Langerhan dan disitulah merupakan tempat sel beta berada. Coklat-coklat ini, warna coklat ini adalah membuktikan bahwa itu adalah sel beta. Sel beta apa? Sel beta adalah sel penghasil insulin. Orang diabetes insulinnya itu turun, karena dia turun maka dia jadi gula darahnya naik. Nah, orang ini normal itu sel betanya banyak. Ini orang normal dikasih hemohim, Bapak Ibu sekalian sehat ya, minum hemohim. Kadar sel betanya bagus sekali, ya. Nah, yang ini adalah penderita diabetes, tikus yang diabetes. Lihat di sini sel-sel betanya sangat sedikit, ya. Nah, yang ini hemohim, berarti tikus diabetes diberi hemohim. Nah, dia tumbuh naik lebih banyak dari sini ya, banyak coklatnya. Nah, mendekati yang normal. Nah, ini jauh sudah sini. Kalau ada metode penghitungannya ternyata ini bermana, selisihnya sangat bermana secara statistik. Jadi hemohim di slide ini terbukti satu meningkatkan kadar insulin dalam darah, ya. Kedua, memperbaiki jumlah sel beta di pankreas. Jadi kalau waktu sekali ketemu orang diabetes, mungkin dia belum belum masih ragu-ragu, silakan tunjukkan. Layani dengan kerendahan hati, gitu ya. Tunjukkan ini data, monggo silakan dipelajari. Ya, kalau boleh di print ya atau disimpan di HP sebagai tunjukkan ke mereka. Itu strategi kita, artinya untuk menolong mereka, ya seperti itu. Ah, ini hemohim, tadi itu ya hemohim itu sebagai antiinflamasi, ya punya efek antiinflamasi, ya. Antiinflamasi ini terjadi pada penyakit-penyakit autoimun atau penyakit degeneratif yang lainnya seperti rematik, asma itu inflamasi ya. Kanker pun itu juga inflamasi sebenarnya, ada inflamasi itu ya. Dan ini terbukti antiinflamasi, ya. Inflamasi menyebabkan nyeri, panas pada tubuh kita ya, atau kelemahan pada tubuh kita ya. Nah, itu inflamasi. Kalau dia di, ditekan, disembuhkan inflamasinya, kasih antiinflamasi, maka ya nyerinya hilang, bengkaknya hilang, panasnya hilang, seperti itu. Itu simptomnya, tandanya, gitu ya. Oke. Terus, nah ini penelitian dari KRI ya. Ini berhasil saya ambil di internet ini KRI ya, backgroundnya. Bahwa dia hasil penelitian melaporkan bahwa untuk menepi kanker, ya ini ada kanker kanker pembuluh darah, kanker serviks, ya dan sebagainya ya. Ternyata hemohim itu menurunkan severe leukopenia. Apa artinya?
hemohim menurunkan pada penderita kanker terjadi severe leukopenia. Apa artinya? Leukopenia adalah menurunkan penurunan jumlah sel darah putih. Kalau severe artinya parah, penurunan sangat parah. Nah, hemohim mencegah penurunan parah sel darah putih. Nah, artinya apa? Sistem imunnya jadi baik, ya gitu. Pada kanker serviks itu dia juga menurunkan severe leukopenia juga, ya. Nah, ini yang keempat, non-toxicological side effect of hemohim dibuktikan di penelitian ini, ya. Jadi dia non toksik, ya, jangan ragu-ragu, ya. Jangan, bukan kata saya, ya, dari penelitian KARI ini, ya. Nah, itu, ya. Oke. Nah, ini hemohim mengurangi rasa lelah, ya, pada penderita kanker. Nah, ini hasil dan uh, yang diikuti informasi, ya, seperti itu. Saya kira itu. Nah, ada yang tanya, halo enggak? Ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang mensertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ini nih, nama perusahaannya siapa? Polmar BNE School Ltd, ya. Apa yang anunya apa? Untuk apa dia manusia, ya? Terus apa? Hemohim. Ini adalah hemohim, ya. Dan ini aturannya adalah hemohim. Jadi ini hemohim itu mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Ya, maksudnya kita nggak percaya, ya. Kalau kita mau ngelas pagar kita yang rusak, ya kita pergi ke tukang las. Kalau mobil kita rusak, ya ke bengkel. Kalau gigi kita rusak, ke dokter gigi. Kalau mau urusan halal dan haram, ya ke MUI, ya lah. Seperti itu, ya. Seperti itulah saya kira. Jadi jangan diragukan. Saya kira itu, Pak, dari saya. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat, bisa menambah pengalaman dan bisa mungkin membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Saya kembalikan Pak Aris. Pak Aris. Ya, baik, terima kasih Pak Joni. Semakin lancar saja Pak ini Pak. Ini materinya sudah semakin keren, makin menguasai sekali. Jadi untuk tanggal 4 oke lah ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Dr. Joni untuk produk Hemohim, penjelasan produk dan penjelasan mengenai eh, gejala sakit degeneratif. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau tanya jawab dengan Dr. Joni, dipersilakan waktunya. Ya, malam Bang Aris. Oh ya, silakan Bang Aca. Langsung dengan Pak Ya. Dokter, monggo silakan. Ya, selamat malam, Pak Dokter. Malam, Mbak. Ya. Ya, saya ingin sedikit bertanya, Dok, terkait apa yang saya rasakan beberapa bulan terakhir ini. Penyakit ini, Dok, tulang ekor saya itu kalau duduk lama itu nyeri gitu loh, Dok. Oh ya. Apakah dengan konsumsi hemohim ini atau ada kombinasi lain untuk menghilangkan nyeri tulang ekor? Mungkin dampak dari penyakit saraf terjepit atau seperti apa kira-kira, Dok? Iya, Jadi iya. kalau saya naik motor itu, Dok, kalau udah jarak jauh itu balik ke rumah itu saya duduknya nggak bisa sempurna. Terutama kalau mau sholat, saya jarang duduk melipat kaki, tetapi lebih ke duduk posisi tahiyat begitu. Jadi pantat itu tidak rapat ke lantai, jadi rapatnya di kedua kaki agar tulang ekor saya itu nggak langsung menyentuh lantai. Itu yang saya rasakan, Dok. Mungkin ada solusi atau masukan dari dokter untuk suplemen yang cocok. Begitu, Dok. Terima kasih. Oke, coba. Terima kasih pertanyaannya. Bisa coba Pak Aris, ya, Pak Aris, ya. Ya, silakan Dok. Jadi gini, apa itu nyerinya di tengah-tengah atau di samping kanan atau samping kiri, Pak? Pas di tulang ekornya, Di Dok. tengah, ya. Pas di bawah. Di tengah, ya. Rasanya di tengah, ya. Iya, di tengah. Ya, berarti Iya, iya. ada inflamasi di situ. Mungkin ada Oh, inflamasi. iya.
Jadi mungkin tidak ada hubungannya dengan yang saraf kejepit. Kalau saraf kejepit itu atau HNP itu biasanya di Iya. salah satu kaki kanan atau kiri menjaral sampai sampai bawah biasanya begitu. Oh, ya. Kalau itu berarti tidak, mungkin kemungkinan bukan saraf kejepit ya, mungkin ada inflamasi di Hmm. tulang ekor, di tulang kokius misalnya itu ya, bisa inflamasi. Iya. Nah, itu hemohim kan dari riset terbukti antiinflamasi. Ya, artinya bisa. Oke. Dari efek antiinflamasi ini, hemohim logikanya bisa dipakai untuk mengatasi inflamasi. Semua inflamasi, Pak. Karena apa? Hemohim kan kita minum, ya. Begitu kita minum, masuk lambung, masuk masuk usus, masuk darah, ke seluruh tubuh. Nah, berarti ya bisa. Iya, iya. Ya, nah sekarang kalau ditanyakan berapa dosisnya, biasanya tergantung individual, tergantung berat Siap, badan, Dok. tergantung Siap, siap. usia ya. Kalau yang beratnya besar, Iya, iya. ya tentunya dosisnya lebih banyak. Yang ringan-ringan ya lebih sedikit logikanya gitu ya. Nah, terus tentang kombinasi, mungkin zat-zat lain apa herbal apa suplemen lain di Atomi yang bersifat inflamasi ya bisa ditambahkan, ya ada masalah Pak, seperti Turmasin itu antiinflamasi juga karena terbukti bahwa kandungan kurkuminnya itu memang antiinflamasi. Kemudian vitamin C itu antiinflamasi Pak. Pomegranat itu antiinflamasi kuat sekali. Pomegranat itu antiinflamasi kuat. Luxasantin itu antiinflamasi juga. Nah, kalau Siap. diminum semua cepat sembuh. Jadi ya monggo silakan. Artinya mereka punya Cepat pendek juga, Dok. informasi ya. Tinggal silakan pilih sekarang. Jadi makanya Siap, katakan saya siap. bersyukur kita ketemu Atomi seperti itu, Pak. Itu dan Siap. aman saya kira Siap. ya, saya kira itu. Nah, kalau memang Oke. nyurinya sangat hebat sekali, boleh ditambahkan dengan obat medis, misalnya asam mempenamat atau mungkin apa atau antiinflamasi yang lainnya boleh, ya. Siap, Dok. Oke. Mungkin bisa menjawab Pak, atau mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, Dok. Itu aja cukup, Dok. Terima Oke. kasih banyak Ya, penjelasannya. ya. Insya Allah nanti dicoba, Dok. Siap.